Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat tim reviewer PHP 2D. Perkenalkan, nama saya Agil Vigo Alvarosi selaku Ketua Tim PHP 2D Himaska Universitas Pakuan. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, izinkan saya mempresentasikan penilaian kemajuan pelaksanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa 2021 yang berjudul peningkatan produktivitas Desa Kalongliut dengan metode urban farming sebagai implementasi desa mandiri energi dan pangan oleh Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Pakuan Bogor. Latar belakang masalah yang dihadapi di Desa Kalongliut ini yang pertama adalah sektor peternakan, yang dimana para peternaknya kurang bijak dalam mengelola limbah kotoran hewan ternak. Nah, bahkan para peternak membiarkan dan membuang kotoran hewan ternaknya ke saluran air. Nah, hal inilah yang memicu berbagai macam masalah. Yang pertama, ada bau tidak sedap dan pendangkalan saluran air. Nah, selanjutnya pada sektor ketenaga kerjaan, yang mana sebagian warga masyarakat Desa Kalongliut kehilangan pekerjaannya karena wabah pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Nah, berangkat dari latar belakang masalah, kami tim PHP 2D Himaska mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Desa Kalongliut, terutama ibu-ibu dalam bercocok tanam di lahan yang sempit atau metode urban farming. Nah, selanjutnya kita juga ingin memberi pengetahuan kepada para peternak supaya mengelola kotoran hewan ternaknya dengan bijak. Nah, rancangan solusi yang sudah kami tetapkan adalah yang pertama, kita ingin membangun instalasi dari biodigester, yang mana saya rasa instalasi biodigester ini adalah metode yang cukup efektif untuk mengelola kotoran hewan ternak. Nah, selain itu juga instalasi biodigester ini mempunyai hasil yang pertama adalah gas yang bisa dimanfaatkan untuk pengganti LPG. Nah, selanjutnya juga bioslurinya atau hasil samping lainnya juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk, lalu juga bisa digunakan untuk pakan ikan lele sistem bioflok. Nah, masuk ke jadwal pelaksanaan biogas. Nah, yang pertama itu kita melakukan pendekatan emosional kepada tokoh masyarakat dan masyarakat desa setempat untuk meminta izin untuk lahan yang ingin kita gunakan untuk membangun instalasi biodigester. Nah, selanjutnya kita tim PHP 2D Himaska bersama masyarakat desa mulai membangun instalasi biodigester. Nah, di sini juga masyarakat desa ikut ambil andil dalam membangun dan menyediakan barang-barang yang ingin kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah instalasi biodigester ini terbuat atau terbentuk, kami tim PHP 2D Himaska bersama mitra kami Ekoton 47 mengadakan sosialisasi untuk masyarakat untuk penggunaan alur pemakaian instalasi biogas. Nah, selanjutnya alhamdulillahnya untuk gasnya juga sudah bisa digunakan di dapur. Nah, selanjutnya untuk hasil bioslurinya sudah kita manfaatkan dan tentu kita kelola untuk menjadi pupuk organik cair dan padat. Nah, selanjutnya ini ada pelaksanaan urban farming, metode vertikultur. Nah, yang mana vertikultur ini adalah metode bercocok tanam di lahan sempit, terutama di bidang vertikal. Nah, kita melaksanakan sosialisasi bersama ibu-ibu untuk memberi pengetahuan tentang vertikultur untuk berproduktivitas di lahan yang sempit untuk bercocok tanam. Nah, selanjutnya kita membangun instalasi pagar vertikultur dengan paralon. Nah, selanjutnya kita juga menyemai tanaman yang ingin kita tanam di instalasi biodigester ini berupa sayur-sayuran. Nah, selanjutnya kita melakukan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk membuat pupuk dari kompos, ya, dari pupuk organik dari sampah organik yang ada di dapur mereka. Jadi ibu-ibu di sini kita minta untuk membawa limbah dapurnya, sampah-sampah organik dapurnya untuk kita jadikan pupuk. Nah, selanjutnya untuk vertikultur itu alhamdulillahnya instalasi pagarnya sudah terbentuk, dan untuk tanaman sayurnya juga sudah kita tanamkan, dan untuk proses pemanenan 2-3 minggu ke depan. Nah, lanjut ada budidaya lele sistem bioflok. Nah, untuk ini sudah kita koordinasikan dengan masyarakat terutama peternak lele. Lalu kita sudah membuat kolam terpal bulat, yaitu dengan diameter 2 dan tinggi 1 meter bersama masyarakat setempat.
Nah, lanjut untuk proses budidaya ikan lele ini kita masih dalam proses pengerjaan, yang mana di dalam sistem bioflok ini kita memakai air kultur yang masih difermentasi oleh probiotik yang kita pakai. Nah, selanjutnya ini ada keselarasan pelaksanaan dan keberlanjutan program. Nah, ini adalah dokumentasi pembekalan dari dosen pembimbing untuk kami tim PHP2D Imaska supaya bisa melaksanakan program. Nah, selanjutnya ini kami mahasiswa didampingi dosen pembimbing mengadakan grup diskusi dengan tinggi desa, yaitu kepala desa. Nah, selanjutnya kita melakukan rapat koordinasi tentang keberlanjutan program kita bersama mitra-mitra yang ada di desa. Karena hasil dari bioseluruhnya ini sudah bisa kita pasarkan. Nah, selanjutnya ini ada di vertikultur. Nah, vertikulturnya juga sudah bisa memakai pupuk dari instalasi biogas, yaitu bioseluruhnya ini. Nah, lanjut untuk berlanjutan sistem bioflok ikan lele, budidaya ikan lele sistem bioflok, kita juga mengadakan koordinasi lanjutan dengan para masyarakat untuk keberlanjutan program. Nah, berikut ada beberapa luaran yang sudah kita landingkan. Yang pertama itu ada web di Himaska Unpak, lalu ada video pembuatan biogas, itu juga ada di laman akun Himaska Unpak. Lalu untuk share kegiatan seharian kita ada di Instagram @php2d_himaska. Lalu juga ada berbagai macam berita yang sudah kita landingkan, yaitu Barometer Bogor News. Lalu ada beberapa luaran poster. Yang pertama poster biogas, lalu ada poster pupuk bioseluri, lalu ada poster tentang penggunaan alur kompor biogas, lalu ada poster budidaya ikan lele, jadi tahap dari pembuatan kolam sampai lele bisa dipanen. Lalu ada poster tentang vertikultur. Nah, selain program yang tadi saya sebutkan, kami tim PHP2D Imaska juga mempunyai program pendukung, yang mana ini adalah aksi nyata kita pengabdian di Desa Kalongyut ini. Yang pertama itu kita ikut mengajar PAUD di salah satu PAUD di Desa Kalongyut. Lalu kita mengajarkan pengetahuan umum kepada anak-anak di sekitar tempat kita tinggal. Lalu kita mengadakan workshop pelatihan pembuatan lilin, aromaterapi dari minyak jelantah, dan pot dari popok. Ini juga implementasi dari PHP2D kita tahun lalu. Nah, selanjutnya kita ikut serta dalam kepanitiaan HUT RI. Lalu kita ikut menjadi volunteer vaksin massal di balai desa. Lalu kita melakukan perlombaan-perlombaan. Yang pertama ada perlombaan minyak jelantah, dibuat lilin aromaterapi, lalu pot dari popok. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah foto dokumentasi dari ketua prodi kami datang ke kami untuk melakukan monitoring monitoring program kami, dan ini juga beberapa foto untuk anggota tambahan kami, dan alhamdulillahnya untuk perguruan tinggi kami mensupport kami dengan menurunkan anggota-anggota tambahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa menjadi pertimbangan tim reviewer untuk kita menggunakan nominasi abdi daya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.